Oh, ngapain sendirian? Gak ada sih, aku lagi baca-baca buku doang. Ingat gak kita ada perkom? Ya ingat, makanya aku lagi nyari referensinya juga sih. Oh, ya udah kita bagi-bagi tugas yuk. Boleh. Yaudah, aku di depan kau ya. Oke. Mana lah referensi kita nih? Kemarin aku udah ngerjain loh referensinya. Aku juga udah lihat. Oh iya. Mana? Kemarin kayak aku ada pertanyaan gak sih? Oh iya, aku mau nanya deh. Kau tentang Majapahit kan? Iya. Aku mau nanya, kenapa Majapahit itu dia nggak ada peninggalan keraton yang secara utuh? Maksudnya kayak sisa bangunannya itu loh, kok nggak ada sih? Nih, kita duduk dulu ya, biar aku bacain. Aku udah nyatet soalnya. Boleh. Nah, jadi aku kemarin udah ada nyatet sih, nyari juga di jurnal sama artikel Majapahit gitu. Nah, jadi dari pertanyaan Ale tadi, jawabannya itu tidak ditemukannya keraton Majapahit dalam kondisi itu disebabkan oleh beberapa faktor utama. Penelitian kawasan Trawulan menunjukkan bahwa peninggalan Majapahit bersifat tersebar dan fragmentaris. Terus, hanya berupa fondasi, saluran air, dan artefak, tanpa bangunan keraton yang berdiri utuh. Selain itu juga, terdapat kesenjangan antara sumber tertulis, negara agama, dan bukti arkeologis nih. Karena deskripsi istana tidak dapat dicocokkan langsung dengan temuan fisik di lapangan. Ada juga faktor lainnya sih, yaitu bahan bangunan keraton yang didominasi material mudah rusak seperti kayu sehingga tahan lama, serta kerusakan akibat alam dan aktivitas manusia juga, termasuk pengambilan bata sejak masa kolonial. Jadi karena itu ketidakadaan keraton Majapahit yang utuh bukan karena tidak adanya istana, melainkan karena faktor material, waktu, dan keterbatasan bukti arkeologis. Itu sih. Oh begitu ya. Iya, dengar-dengar kemarin materi kamu itu tentang Mataram kuno ya. Udah dapat referensinya belum? Terus pertanyaan juga apa? Kalau referensinya gue udah dapet sih. Terus pertanyaan aku tuh tentang kapan runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Nah, di buku sejarah kita itu kan disebutkan di sana kalau Mataram kuno itu hanya berganti nama atau dia dibagi menjadi dua keluarga. Tapi kan kita nggak tahu kapan pasnya dia runtuh. Jadi aku nyari di beberapa referensi. Nah, aku dapat 3. Yang pertama dari majalah digital sejarah namanya History ID. Di sana Mataram kuno itu hancur akibat peperangan yang dilakukan oleh Haji Wirawari pada tahun atau abad ke-11. Nah, tapi kalau di kumparan.com itu disebutkan kalau Mataram kuno itu mengalami kemunduran akibat bencana alam berupa letusan gunung berapi yang terjadi pada tahun 1080 Masehi yang menyebabkan Mataram kuno itu pindah ke Jawa Timur, dan dari situ dia berganti nama dan udah nggak ada lagi tuh Mataram kuno. Dan yang terakhir itu aku dapat di kompas.com kalau Mataram kuno itu sempat mengalami masalah internal atau konflik internal gitu sehingga mengalami kekosongan kekuasaan. Nah, itu tadi referensi-referensi yang aku dapat. Tapi di antara 3 itu dari berapa jurnal yang aku dapat lagi hanya 2 yang terbukti. Yang pertama itu Kerajaan Mataram kuno diserang oleh Haji Wirawari. Nah, itu udah pasti karena tertera tahunnya kan, dan juga udah terbukti juga di beberapa prasasti dan dibarengi dengan bencana alam. Jadi mereka itu sama-sama menyebabkan keruntuhan. Kalau bencana alam gunung berapi tadi itu mempengaruhi struktur sosialnya yang menyebabkan kemundurannya makin cepat. Gitu, Rea. Oh,
Oh, jadi gitu ya. Oke deh, Al. Ya. Sehat ya. Kenapa? Ngapain sih? Sudah ngantuk banget weh. Aku belum nyari referensinya lagi. Ya udahlah, kita kerjain di rumah. Besok siap ya. Yaudah deh, boleh. Udah, cepet yuk. Tinggal ya. Tungguin.